Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci dengan wudunya batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita bisa bersua dan senang rasanya bisa menyapa kembali Anda semuanya di dalam salah satu program kesayangan kita bersama, yaitu program live interaktif Fikih Ibadah. Bersama guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhullah Ta'ala, yang beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah para pemirsa sekalian, di dalam 1 jam ke depan kita akan membersamai Anda semuanya. Dan tidak lupa kita undang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon yang kami sediakan di 0331544687. Dan insya Allah nanti juga kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan alhamdulillah pemirsa, sore hari ini telah hadir bersama kita semuanya Ustadz kita, Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhahullah Ta'ala. Mari sama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Semoga antum juga sehat. Amin amin Ustadz. Dan tentunya kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Betul, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Barakallah. Baik pemirsa, mengawali acara live interaktif kita sore hari ini, maka seperti biasa kita mohon kepada pengampu kita, guru kita, Ustadz kita pada sore hari ini, Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhahullah Ta'ala, untuk memberikan beberapa buah nasihat kepada kita semuanya. Falyatafadhal mashkuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda bahagia seorang hamba ada 3. Yang pertama, jika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Yang kedua, kalau dia diuji dengan musibah, dia sabar. Yang ketiga, kalau dia jatuh dalam maksiat, dia segera beristighfar. Ini adalah 3 hal yang kalau kita bisa wujudkan, maka kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kita harus bisa memberikan sikap yang tepat untuk kondisi-kondisi yang ada di hadapan kita. Dan akhir-akhir ini kita sering mendengar sebagian saudara kita umat Islam dilanda dengan berbagai ujian dan musibah. Maka sikap yang tepat yang bisa kita nasihatkan kepada mereka adalah bersabar. Musibah itu, kecelakaan itu, rintangan dan halangan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijawab dengan sikap yang tepat. Dan sikap yang tepat adalah dengan bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyyiris sabirin." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang jika mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Sabar dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk atau aksi-aksi yang dilarang, seperti menangis meraung-raung, memukul-mukul wajah, atau menyobek-nyobek baju seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum. Itu tidak boleh. Kita harus sabar dan lebih baik lagi kalau kita bisa mencapai derajat ridho. Yaitu ridho dengan musibah itu. Kita ingat bahwasanya kita adalah hamba Allah. Allah berhak untuk menguji kita dengan apapun. Atau kita menyadari bahwasanya
musibah ini adalah karena dosa A atau dosa B, yang dengan dosa itu kita berhak untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan begitu kita bisa mencapai derajat ridha. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya sabar itu wajib, sedangkan ridha itu hukumnya sunnah. Maka jangan sampai kurang dari sabar, minimal kita harus sabar, karena itu yang wajib. Tapi kalau kita bisa mencapai derajat ridha, maka itu lebih baik lagi. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat pembuka untuk acara kita pada sore hari ini. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas satu nasihat pembuka yang telah diberikan. Dan di tengah-tengah musibah yang terjadi di saudara-saudara kita, di negeri kita ini Ustaz, berarti kita harus meningkatkan kesabaran lagi Ustaz ya. Betul, kita harus saling mengingatkan. Kita yang sedang tidak ditimpa musibah, ya mungkin bisa lebih ingat dengan apa yang harus dilakukan. Karena kadang-kadang orang yang sedang tertimpa musibah kadang-kadang lupa, jadi perlu diingatkan. Maka disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka yang saling memberikan wasiat dalam kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi saling menasihati untuk sabar ya. Kita sekarang di posisi ini kita bisa ingatkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dan sebaliknya di waktu yang lain barangkali kita yang akan diingatkan untuk bisa bersabar menghadapi musibah. Dan Ana pernah dengar Ustaz kalau sabar itu dihentakkan pertama begitu Ustaz ya, betul Ustaz? Betul, ya ini adalah sebuah kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Suatu saat beliau melewati seorang wanita yang sedang menangis di pusara salah satu keluarganya yang meninggal. Maka Nabi menasihati beliau, tapi orang ini tidak tahu kalau yang menasihati adalah Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, maka engkau bisa berkata seperti itu. Ini sebuah perkataan yang umum kita dengar kalau orang dinasihati, kadang-kadang mengatakan, kamu saja belum merasakan seperti apa yang saya rasakan. Betul, akhirnya wanita ini diberitahu bahwasanya yang menasihati beliau adalah Rasulullah SAW. Maka beliau menyesal, kemudian beliau minta maaf kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi menjelaskan bahwasanya innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar yang berpahala itu adalah sabar pada kesempatan pertama, yaitu saat pertama kali kita mendengar musibah atau tertimpa musibah. Disitulah kita harus dituntut untuk bisa sabar. Adapun sabar setelah sepekan, setelah sebulan, setelah setahun, maka semua orang bisa melakukan itu, dan itu tidak lagi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas satu nasihat pembuka yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita semuanya bisa meningkatkan kualitas kesabaran kita, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, tidak lupa kita sapa para pendengar yang sedang mendengarkan live interaktif kita melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Baik pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita undang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami, memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz sesuai dengan materi kita sore hari ini melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah Ustadz, ada beberapa pertanyaan tertulis yang sudah masuk di meja redaksi kami. Ada pertanyaan pertama dari saudara Dedi di Banten. Ustadz, apakah doa setelah mendengar adzan hanya bagi yang mendengar adzan saja atau juga bagi muadzin Ustadz? Syukran Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, doa setelah adzan ini berlaku dan disyariatkan untuk semua orang yang mendengarnya, termasuk dalam hal ini adalah sang muadzin sendiri. Ya.
kita mendapatkan dalam kajian sebagian ulama, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala misalnya pernah ditanya tentang muadzin yang berdoa dengan tata cara tertentu setelah dia azan. Maka beliau menjawab bahwasanya para masyayikh kami, para guru kami menjelaskan bahwasanya yang mereka lakukan itu dasarnya sunnah, tapi tata cara yang mereka pakai itu bid'ah. Ya, ini menarik apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya doa yang dilakukan itu asalnya adalah sunnah. Maksudnya doa setelah azan itu disyariatkan bagi muadzin. Mereka disunahkan untuk mengucapkan doa juga sebagaimana kita yang mendengar kumandang azan dia juga disunahkan untuk meniru, mengulangi kemudian berdoa setelah itu. Gitu. Tapi yang beliau sorot juga adalah tata cara tertentu yang ditanyakan kepada beliau pada masa beliau di abad ke-9 Hijriah itu adalah bid'ah. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya berdoa itu disunahkan bagi muadzin juga. Gitu. Tapi caranya harus sesuai juga dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian juga sebagian ulama kita kontemporer di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala juga menyebutkan bahwasanya ini juga disyariatkan bagi para muadzin. Ya. Dan barangkali dasarnya adalah keumuman hadis. Ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar suara azan, maka ikutilah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, jika kalian mendengar suara muadzin maka ikutilah seperti apa yang diucapkan oleh dia. Ya, ini kan yang mendengar kan dia juga termasuk yang mendengar juga ya kita kalau. Jadi kita mendengar azan dia, sang muadzin juga mendengar suaranya sendiri. Ya, jadi ini umum. Kemudian thumma sallu alayya, ya, kemudian bersolawatlah kepada saya. Ucapkan salawat kepada saya, kemudian mintalah wasilah untuk saya, kata beliau. Ini yang kemudian membuat atau disimpulkan darinya bahwasanya setelah kita mengucapkan bacaan iqamah, bacaan adzan atau iqamah seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya. Dan iqamah juga ini faedah ya, kita menyebut iqamah bukan salah, tapi memang iqamah pun juga disunahkan untuk diulangi sama seperti adzan, ya. Kemudian setelah itu disunahkan untuk membaca sholawat, kemudian kita minta mendoakan wasilah untuk Nabi Muhammad SAW, ya. Yaitu sebuah kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali hanya untuk beliau, ya. Juga kita mintakan doa beliau untuk bisa mendapatkan al-maqamul mahmud atau kedudukan yang terpuji di hari kiamat kelak. Jadi itulah yang semuanya terangkum dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang masyhur juga insyaallah umat Islam banyak yang menghafalnya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, ini adalah doa yang masyhur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sunnah ini berlaku untuk kita yang mendengar dan juga untuk muadzin sendiri. Oh, Ustaz, Masya Allah, syukran. Jadi muadzin juga disyariatkan untuk berdoa, tapi tidak ada tata cara khusus gitu Ustaz ya bagi muadzin. Iya betul. Jadi tata caranya ya berdoa saja ya seperti kita umumnya berdoa kan, artinya boleh dengan mengangkat tangan misalnya ya. Kemudian yang penting doa, tapi menentukan cara khusus. Nah ini yang ditanyakan kepada Ibnu Hajar di zaman beliau. Jadi sudah muncul ada sebagian muadzin yang memakai tata cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam arti berlebih-lebihan, ya semacam itu. Kemudian sebagian ulama kontemporer juga menyamakan ya beberapa contoh yang muncul di zaman kita. Misalnya sengaja menampilkan dengan keras bacaan adzannya di depan mikrofon misalnya. Ya. Ini juga dikhawatirkan masuk dalam apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tapi intinya adalah beliau menyorot bahwasanya itu juga disunahkan bagi para muadzin. Seperti itu.
Ustaz, syukron jazakumullah khairan atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Alhamdulillah pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan Ibu Zainab, penelpon pertama kita di Bima. Fatwa TV, Assalamualaikum. Fatwa TV, Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Zainab, silakan pertanyaannya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang hukum talak nih Pak Ustadz. Ini Baik. Pak Ustadz, saya punya adik ipar. Adik ipar saya itu menikah dengan seseorang istri gitu. Tapi orang itu udah mengajukan talak ke pengadilan agama. Cuman belum selesai, belum keluar surat Sebentar, talak. Ibu suaranya kurang jelas. Apa bisa diperjelas Ibu ya? Hah? Agar saya tidak salah Soalnya tangkap. Pak Ustadz. Halo? Bisa diulang ya? Iya, halo. Iya, sudah jelas Ibu. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Iya. Adik ipar saya ini menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Tapi laki-laki itu sudah mengajukan menggugat cerai istrinya di pengadilan agama. Cuma suratnya belum keluar, surat tanda cerainya itu. Istri sebelumnya Ibu ya. Belum keluar, akte cerainya belum keluar. Ya, karena yang jelas akte cerainya belum keluar. Tetapi mereka udah terlanjur menikah gitu. Nah setelah itu lama-lama akte cerainya itu nggak keluar karena mantan istri dari laki-laki itu meminta uang yang banyak, administrasinya banyak. Akhirnya sama pengadilan negeri Dompu dibatalkan cerainya, jadi nggak jadi cerai mereka. Padahal laki itu udah niat menceraikan istrinya. Baik. Akhirnya sekarang setelah udah hampir 5 tahun mereka menikah, suaminya itu pengen balikan lagi ke istrinya itu tanpa nikah lagi, tanpa akad ulang Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah boleh saya gitu Pak Ustadz? Jadi mereka itu mau campur lagi setelah 5 tahun berpisah, udah menggugat cerai di pengadilan, cuman akte cerainya belum keluar, tapi mereka mau nyampur lagi, mau campur lagi tanpa ada akad ulang gitu Pak. Apakah itu dibolehkan dalam syariat Mas? Oke, baik. Saya ingin pastikan dulu Ibu ya. Jadi setelah surat nikah itu tidak jadi, Bapak ini jadi nikah untuk kali yang kedua enggak? Itu udah menggugat cerai istrinya, cuman aktenya belum keluar. Baik. Tapi itu udah berjalan selama 5 tahun. Nah sekarang mereka mau campur lagi tanpa ada akad ulang, apakah boleh? Oke, selama 5 tahun itu dia menikah dengan istri baru tadi ya? Selama 5 tahun itu laki-laki itu menikah dengan orang lain. Oke, baik. Menikah dengan adik ipar saya. Nah sekarang laki-laki itu pengen balik ke istri pertamanya tanpa balik begitu aja Pak Ustadz, tanpa ada akad ulang gitu. Apakah boleh laki-laki itu campur sama istri pertamanya tanpa akad ulang? Oke, baik. Dia kata dia belum jadi cerai, padahal dia udah menggugat cerai di pengadilan itu. Sebentar, saya pastikan dulu Bu ya, ini karena masalah yang pelik dan harus hati-hati. Dulu sudah pernah keluar kata cerai belum dari suami itu ke istri pertamanya? Masya Allah, qadarullah terputus ya Ustadz dari Ibu Ya Zainab. baik, dari apa yang saya tangkap ya, jadi begini, jadi seorang suami ya, ketika sudah mentalak istrinya, mengatakan kamu cerai misalnya, atau saya ceraikan kamu. Ya, maka berarti talak sudah jatuh. Dan dia masih punya masa iddah ya. Istri ini punya masa iddah selama 3 masa haid ya,
Maka selama 3 masa haid ini atau di masa iddah ini, sang suami bisa merujuk istrinya, bisa kembali ke istrinya tanpa akad nikah yang baru. Tanpa akad nikah yang baru. Nah itu kalau masa iddahnya belum selesai. Adapun kalau masa iddahnya sudah selesai, maka suami ini hanya bisa kembali ke istrinya setelah ada akad nikah yang baru. Dia boleh kembali kepada istrinya tapi dengan akad nikah yang baru. Ini kalau masa iddahnya sudah lewat. Nah kembali ke pertanyaan, kalau dahulu ya, meskipun belum diputuskan oleh pengadilan, sang suami sudah pernah mengeluarkan kata talak untuk istrinya atau talak secara agama, maka berarti istrinya sudah terpisah dari suaminya itu. Dan jangka 5 tahun ini adalah jangka yang sangat panjang, dan tentunya itu sudah melewati masa iddah. Ya, maka jika suami dulu sudah pernah mengucapkan kata cerai, meskipun secara agama dan proses administrasinya belum selesai, maka hukumnya istri itu secara agama sudah bukan istri dari suaminya itu. Dan kalau suaminya baru kembali setelah 5 tahun lagi, maka berarti harus melalui proses pernikahan atau akad yang baru. Kenapa? Karena masa iddahnya sudah selesai. Ya, jadi itu yang saya tangkap dari pertanyaan ibu di Bima ya. Ya. Jadi ini betul cerai ya, bukan gugat cerai dari istrinya. Iya, cerai. Jadi cerai tapi prosesnya belum selesai secara administratif kan. Ya Ibu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita asumsikan kalau sudah pernah terucap kata talak, maka berarti sudah terjadi perceraian, dan berarti bapak ini harus melalui akad nikah yang baru untuk bisa kembali kepada istrinya yang pertama. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ibu penanya di Bima. Insyaallah, syukran Ustadz. Jazakumullah khairan atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya Ibu Zainab di Bima tadi yang qadarullah sempat terputus. Dan alhamdulillah pemirsa, kali ini kita telah terhubung dengan penelpon kedua kita. Ada Ibu hamba Allah di Demak. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz dan juga kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, insya Allah saya Desember ini akan menikah. Jika wali nikah saya berhalangan hadir, apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik, cukup Ibu ya. Nah, ya alhamdulillah, kami ikut bergembira dengan berita yang disampaikan, dan kami ikut berdoa semoga acaranya dimudahkan, dilancarkan. Amin. Dan dari acara itu terwujud keluarga yang bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya. Amin, dan tentunya wali bagi seorang wanita adalah sebuah syarat sah pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali, yaitu wali bagi si wanita. Ya, wanitalah yang membutuhkan wali. Maka dia harus melibatkan wali dalam pernikahan ini. Ya, tapi wali ini tidak harus hadir langsung. Jika wali berhalangan, maka beliau bisa mewakilkan kepada salah seorang pria yang terpercaya untuk bisa menggantikan beliau dalam melangsungkan akad nikah. Ya, bisa keluarga dekat yang ada di kota tempat mempelai berada, atau seorang tokoh agama yang beliau percaya untuk mewakili beliau dalam akad nikah itu, atau siapa saja yang dipandang layak untuk bisa menjadi wakil beliau, maka beliau boleh mewakilkan, sehingga nanti akad nikah itu dilangsungkan antara mempelai pria dengan orang yang sudah ditunjuk oleh wali si wanita, ya, wali dari mempelai wanita. Maka akad nikah terjadi antara wakil wali tersebut dengan mempelai pria. Ya, jadi alhamdulillah ada kemudahan dalam hal ini. Jadi kalau seandainya bapak wali atau saudara wali berhalangan untuk hadir, maka dia bisa mewakilnya kepada salah seorang yang bisa hadir dalam acara akad nikah itu. Alhamdulillah. Ya.
Baik Ustaz, syukran atas jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fikum, dan semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya Ibu hamba Allah tadi di Demak, Jawa Tengah, dan semoga dilancarkan acaranya Ibu. Dan penelpon ketiga kita para pemirsa di sore hari ini ada Ummu Yodi di Riau, Masya Allah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Yang pertama, kalau ada seorang yang berzina, lalu si perempuannya hamil, mereka lalu menikah. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka perlu menikah kembali setelah si perempuan ini melahirkan? Dan apakah mereka tidak boleh berhubungan badan sampai si perempuan ini melahirkan? Jazakillahi khairan. Terus yang kedua Ustaz, bagaimana status anak yatim yang dia dilahirkan di luar nikah dan ayah biologisnya sudah meninggal? Apakah dia berhak atau dibolehkan mendapatkan santunan anak yatim dari lembaga-lembaga seperti BAZIS? Sementara yang saya dengar, anak di luar nikah itu putus nasabnya dengan ayahnya. Udah Ustaz, itu aja. Baik Ibu, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua orang yang pernah berzina, ya maka salah satu syarat bagi keduanya jika ingin menikah adalah keduanya harus bertaubat dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zina adalah dosa besar yang tidak bisa dihapuskan oleh sekedar beramal soleh, tapi harus dengan taubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau keduanya sudah istighfar, baru kalau keduanya sudah bertaubat, maka baru keduanya boleh untuk menikah. Dan sebagian besar ulama mensyaratkan harus istibra'. Ya, istibra' artinya adalah rahim wanita ini bersih, ya, tidak ada kehamilan di situ, ya, tidak ada kehamilan di situ. Maka ini adalah syarat kedua menurut sebagian besar ulama. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kalau bisa dipastikan bahwasanya anak itu adalah atau janin yang dikandung adalah anak dari suami yang akan dinikahinya, ya, maka ini hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh, ya, kalau sudah bisa dipastikan bahwasanya itu adalah darah dari pria yang akan dinikahinya ini. Ya. Ya, di sini ada sebagian ulama yang membolehkan untuk menikah dalam posisi seperti itu. Ya. Namun yang dipilih oleh jumhurul ulama, sebagian besar ulama adalah hendaknya harus ada istibra', ya, hendaknya rahim wanita tersebut harus kosong dari kehamilan. Ya, harus kosong dari kehamilan, dan kalau dia masih hamil, ya, maka pernikahannya menjadi tidak sah, ya. Maka berdasarkan peta perbedaan pendapat yang kami sampaikan tadi, ya, makanya sebagai kehati-hatian, ya, sebagai bentuk kehati-hatian adalah hendaknya kalau anaknya sudah lahir maka akad nikahnya diulangi lagi. Ya, kenapa? Karena menurut sebagian besar ulama nikah tersebut tidak sah. Nah, maka dia harus taubat dulu, kemudian istibra', yaitu dengan memastikan bahwasanya wanita tersebut tidak memiliki janin di rahimnya. Ya, maka ini adalah pendapat yang lebih hati-hati dan selamat dari perbedaan pendapat. Ya, jadi seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ummu Yodi. Ya. Pertanyaan kedua, Ustaz. Tadi berkaitan dengan status anak yatim, yang mana anak yatim di sini hasil zina dan bapaknya qadarullah sudah meninggal, begitu Ustaz. Kemudian apakah boleh dia nanti menerima santunan-santunan, misal dari badan amil zakat seperti itu, Ustaz? Iya, baik. Ini adalah anak yang tentunya dengan kondisi seperti itu, ya. Dia ayah yang syar'i dia tidak punya. Ayah biologisnya sudah meninggal, maka ini kondisinya lebih menyedihkan dari anak yatim yang pernah punya bapak yang syar'i, ya, kemudian bapaknya meninggal. Ya. Jadi anak ini kondisinya lebih menyedihkan, dan bisa jadi secara lapangan, ya, secara fakta di lapangan dia lebih membutuhkan dari
dari orang yang yatim yang jelas-jelas punya bapak yang syar'i kemudian bapaknya meninggal ya, maka orang yang seperti ini atau anak yang seperti ini tetap bisa mendapatkan santunan-santunan ya atau hak ya di Baitul Mal umat Islam ya, atau bantuan-bantuan donasi yang bisa diberikan oleh umat Islam ya, terutama donasi-donasi yang tidak terikat ya. Donasi-donasi yang tidak terikat, bahkan donasi berupa zakat pun ya, bantuan berupa zakat pun juga bisa diberikan kepada anak seperti ini karena paling tidak dia adalah anak yang miskin atau bahkan fakir ya. Maka dia bisa mendapatkan bantuan dan hendaknya umat Islam juga bersemangat untuk memberikan bantuan kepada anak-anak seperti ini ya. Anak-anak seperti ini tidak berdosa ya. Yang berdosa adalah ayahnya atau ibunya yang berzina ya. Jadi dia tidak berdosa, maka dia tidak boleh dihukum dengan diboikot, tidak boleh diberikan bantuan, tidak boleh seperti itu. Jadi anak zina seperti ini dalam agama kita alhamdulillah tetap mendapatkan perlindungan, tetap mendapatkan haknya dan dia tidak boleh untuk didiskriminasikan ya, seperti itu. Nah, syukran Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban-jawaban dari Ustaz bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan bagi kita pada umumnya. Tapi barakallahu fikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak pemirsa semuanya guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Taib jazakumullah khairan wa barakallahu fikum untuk para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah telah masuk kembali satu pertanyaan tertulis di meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari saudari Rasema binti Ramlan di Singapura, Ustaz. Bismillah, Ana ingin tanya, haruskah seorang istri memakai glove atau kaos tangan ketika keluar rumah jika jari kukunya berinai? Apakah inai ini merupakan perhiasan yang tidak boleh diperlihatkan, Ustaz? Syukran. Ya, baik. Kita tentunya mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama, di mana sebagian mereka berpendapat bahwasanya seluruh anggota badan wanita adalah aurat, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwasanya semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini adalah dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tentang batasan aurat bagi seorang wanita. Baik, kalau kita berbicara tentang pendapat yang pertama, maka tentunya jelas ya. Wajah dan kedua telapak tangan harus ditutupi karena mereka berpendapat itu semuanya aurat. Nah, kalau kita berbicara tentang pendapat yang kedua, bahwasanya semua anggota tubuh adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, maka para ulama kita ini memiliki syarat yang cukup ketat untuk mereka para wanita yang ingin keluar rumah ya, ingin keluar rumah untuk suatu kebutuhan, bahkan termasuk ke masjid sekalipun ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan wal yakhrujna tafilat ya, kalau seorang wanita meminta izin kepada suaminya untuk pergi ke masjid, maka suaminya tidak boleh untuk melarangnya pergi ke masjid. Beliau mengatakan la tamna'u ima Allahi masajid Allah, jangan kalian larang para hamba Allah wanita untuk pergi ke masjid. Tapi beliau mengatakan wala yakhrujna tafilat, hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafilat, tanpa berhias ya, tidak boleh ada hiasan, apalagi hiasan yang menor ya, tidak boleh memakai wangi-wangian. Ini adalah syarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya. Maka para ulama yang tidak menganggap wajah dan kedua telapak tangan sebagai aurat, mereka mewajibkan para wanita untuk keluar tanpa berhias ya, baik pada wajah mereka ataupun pada kedua telapak tangan mereka, karena dua anggota tubuh inilah yang boleh ditampakkan ya menurut pendapat kedua ini gitu. Nah, ini ya, bisa menjadi fitnah, Ustaz. Ini seperti pengakuan ya sebagian orang ini sangat menarik pria. Ya. Dia termasuk fitnah yang besar ya, yang sesuatu yang dianggap sangat menarik dan menggoda bagi para pria. Maka ini adalah zina yang tidak boleh ditampakkan ya.
Dan kalau seorang wanita memakai ini, maka dia harus menutupi ini karena ini adalah hiasan. Sebagaimana para ulama juga sepakat kalau seorang wanita memiliki wajah yang sangat cantik, yang dikhawatirkan menggoda para pria, maka dia wajib untuk memakai cadar. Ya, meskipun para ulama ini berpendapat wajah bukan termasuk aurat. Ya. Tapi kalau wajahnya kelewatan, kata orang yang kelewatan, ya cantik, masya Allah ya. Maka cantiknya ijma gitu Ustaz ya, disepakati. Ya orang bilang cantik relatif, tapi mungkin ada sebagian kecantikan yang disepakati ya, mungkin ada seperti itu. Maka yang seperti ini wajib untuk ditutupi dengan cadar dengan kesepakatan para ulama. Artinya mereka yang membolehkan untuk menampakkan wajah dalam kondisi biasa menjadi tidak membolehkannya ketika wanita ini memiliki wajah yang sangat jelita. Ya. Jadi ini disepakati oleh para ulama semuanya yang seperti ini. Gitu loh. Maka kembali ke masalah ini adalah hiasan ya, termasuk zinah yang kalau seorang wanita menampakkannya, maka dia tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka akan keluar rumah untuk suatu kebutuhan. Ya, beliau mengatakan waliyakhrujna tafilat, hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak berhias. Ya, maka itulah aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian juga diikuti oleh para ulama dalam penjelasan mereka dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Ya, seperti itu. Ustaz, syukran, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas satu jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya, khususnya yang Masya Allah sangat berhati-hati sekali untuk masalah aurat, dan semoga saudara muslimah kita yang lain nanti bisa ikut juga semangat dan juga berhati-hati untuk masalah aurat ini. Itulah faedahnya pertanyaan. Kadang-kadang yang bertanya satu orang, tapi kita harap ilmunya ini bisa sampai kepada yang lain, betul, menjadi risalah untuk yang lain dan menginspirasi. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh Masya Allah, ini si Fulanah bertanya sampai sehati-hati itu. Betul. Sementara yang lain mungkin dia tidak ingin bertanya, tapi dia merasa tersentil dengan pertanyaan yang menunjukkan kehati-hatian seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada kebaikan pada umat ini, masih banyak kebaikan pada kalangan umat Islam, di mana mereka sangat berhati-hati dalam menjaga aurat mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Dan Alhamdulillah pemirsa, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang Alhamdulillah sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari Ummu Iqrar di Jawa Tengah. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustaz. Ayah ana sudah meninggal, tinggal ibu saja yang sudah tua. Waktu kecil, Ana punya adik yang meninggal usia 2 bulan. Apakah adik Ana tersebut harus diakikohi? Siapa yang harusnya mengakikohkan? Apakah Ana sebagai kakak yang mengakikohkan karena ibu Ana sudah tidak mampu? Yang Ana dengar, jika anak meninggal yang belum balik, bisa menjadi sebab syafaat jika sudah diakikoh. Jika belum akikoh, maka tidak bisa. Apakah benar demikian Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi. Ya, setiap anak laki-laki, ya, atau setiap anak, ya, setiap bayi itu tergadaikan oleh akikohnya. Ya, jadi ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya akikoh untuk bayi yang dianugerahkan kepada pasangan suami istri. Dan dari hadis ini para ulama, persisnya para jumhurul ulama berpendapat bahwasanya akikoh itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Bahkan ada sebagian kecil yang berpendapat itu wajib. Tapi yang populer di kalangan jumhurul ulama adalah pendapat yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Ya. Siapa yang menjalankannya? Yang menjalankannya adalah ayahnya. Jadi yang mukhatab, ya, yang berkompeten, ya, dalam hal ini adalah ayahnya. Jadi ayah yang mendapatkan perintah untuk menyembelih akikah, ya, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ya. Dan akikah ini
waktunya fleksibel, ya, meskipun yang terbaik adalah dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran, ya. Tapi kalau kita karena alasan tertentu ya tidak bisa melaksanakan pada hari itu, maka bisa dilakukan pada hari-hari yang lain, ya, bisa pada tanggal 14, hari ke-14, hari ke-21, ke-28, atau tanpa menghitung kelipatan. Kalau mampunya setelah 2 bulan atau setelah 2 tahun, tidak masalah bagi seorang ayah untuk menyelenggarakan akikah kapan dia mampu. Ya, bahkan akikah ini saking pentingnya, ya, disyariatkan untuk diqadha ketika misalnya anaknya sudah besar, ya, dan orang tuanya baru mampu saat itu. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang hasan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sendiri mengakikoi diri beliau ketika beliau sudah dewasa. Ini adalah hasil hadis yang hasan, ya, dan sudah dikaji oleh tim Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad juga dalam salah satu sidangnya. Dan setelah dikaji akhirnya Perhimpunan Al-Irsyad atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad mengeluarkan sebuah produk fatwa yang berisi tentang disyariatkannya untuk mengakikoi diri sendiri. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan pentingnya akikah ini. Ya. Maka berdasarkan apa yang saya paparkan tadi, ya, kembali kepada pertanyaan ini, adik beliau sudah meninggal saat umur 2 bulan, ya, dan itu sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kakaknya sudah besar, sudah dewasa, dia mampu. Nah, ayahnya sudah tidak ada, ya. Kemudian ibunya ada tapi beliau tidak mampu secara ekonomi, ya. Maka kalau kita berbicara tentang kewajiban, tidak ada lagi kewajiban, ya. Sekarang tidak ada lagi kewajiban. Tapi dianjurkan, ya, kalau Anda bisa membantu, ya, orang tua Anda, ya, untuk mengakikoi putrinya meskipun sudah meninggal. Ini termasuk yang sudah meninggal pun bahkan disyariatkan untuk tetap diakikoi karena dia sudah lahir. Karena sebab akikah itu sudah ada, ya. Sebab akikah adalah kelahiran anak itu dan itu sudah terjadi. Maka disyariatkan untuk diakikoi meskipun ini sekali lagi tidak wajib, ya, karena ayahnya sudah meninggal sebelum beliau mampu untuk mengakikoi. Ya, tapi untuk mengqadha akikah ini kalau seandainya sang kakak mampu, ya, maka dia niatkan itu sebagai ihsan, ya, sebagai bakti kepada ayahnya yang sudah meninggal, ya, dia wakili ayahnya untuk mengakikoi putrinya. Jadi dia mengakikoi adiknya sendiri, ya, tapi dengan niat ini adalah pahala yang mengalir untuk ayahnya. Untuk ayahnya, ya. Karena ayahnya yang berkompeten dalam hal ini, beliau yang diperintahkan untuk menyelenggarakan akikah atau menyembelih akikah bagi putri beliau, ya. Jadi pahala akikahnya untuk ayah. Kalau demikian dilakukan maka pahala akikahnya untuk ayah, sedangkan Anda mendapatkan pahala ihsan dan birrul walidain, dan itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi inti sari jawabannya adalah akikah ini tetap disyariatkan untuk dilakukan. Nah, seperti itu. Syukran Ustaz atas satu jawaban yang telah diberikan kepada penanya. Semoga bisa memberikan pemahaman dan semoga juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mengakses atau mengunduh hasil Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda semua bisa berkunjung ke website kami di www.dewanfatwa.com dan Anda bisa mengklik di bagian hasil sidang. Di sana nanti akan ada hasil sidang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang insya Allah akan bisa memberikan banyak faedah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Dan pemirsa, kembali kami undang pemirsa semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung dengan kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz di line telepon kami 0331 544 6087. Baik Ustadz, kita bacakan satu pertanyaan lagi yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudari Erika di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika kita pergi keluar kota atau sedang safar lalu kita menginap di hotel, apakah sholatnya sesuai dengan waktu ataukah masih bisa dikosor ataupun dijamak ya Ustadz?
Jika kita menginap selama 1 malam di hotel, apakah qashar atau jamak ini masih boleh dikerjakan? Syukran Ustaz atas jawaban yang diberikan. Ya. Baik, ketika seseorang melakukan perjalanan atau safar ya, sebagian ulama membatasi minimal jaraknya adalah sekitar 80 kilo ya. Ini perjalanan sehari semalam pada masa lalu ya, ketika orang belum memiliki kendaraan modern seperti pada zaman kita ya. Jadi perjalanan sehari semalam itu kurang lebih jaraknya 80 km. Tapi Nabi Muhammad SAW diriwayatkan mengqashar di jarak yang lebih dekat dari itu. Ya, ada beliau mengqashar dalam jarak 50 km, ada riwayat 15 km, bahkan ada riwayat 5 km juga. Ya, ini Nabi sudah mengqashar ya, karena perbedaan urf ya, perbedaan adat yang berkembang dari masa ke masa. Pada zaman kita dengan teknologi yang serba canggih, alat transportasi yang sangat banyak dan modern ya, maka jarak 5 km adalah jarak yang sangat dekat. Tapi pada masa lalu jarak ini adalah jarak yang ketika seseorang ingin melakukan perjalanan itu bisa menjadi jarak yang lumayan jauh ya, butuh bekal untuk berangkat ke sana. Maka menurut pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam berdasarkan riwayat-riwayat tadi ya, maka tidak ada batasan tertentu ya, untuk jarak qashar ya, atau untuk jarak safar yang membolehkan qashar ini. Dan ini juga sudah pernah dikaji oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah saya sendiri yang mendapatkan tugas untuk meneliti dan presentasi tentang permasalahan ini. Alhamdulillah ya. Jadi ada beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum mengqashar di jarak yang lebih pendek daripada 80 km. Ya, dan ketika jadi kemudian karena tidak ada batasan, maka ini dikembalikan kepada urf ya, kepada adat yang berkembang di suatu masyarakat. Kalau masyarakat memandang misalnya jarak ya antara misalnya ya Jakarta Bandung adalah safar, maka itu adalah safar. Kalau masyarakat mengatakan misalnya jarak antara Surabaya Jember adalah safar, maka itu adalah safar. Ya, tentunya ini adalah jarak yang cukup jauh memang, Surabaya Jember sekitar 200 km memang. Yeah. Tapi mungkin perbedaan terjadi ketika jarak-jarak yang lebih dekat dari itu, mungkin yang 50 km, 60 km ya. Di situ kita tanya masyarakat, ini safar apa tidak? Kalau orang menganggapnya safar berarti itu safar. Kalau mereka menganggap itu tidak safar, maka itu tidak safar. Baik, ini sebagai muqaddimah ya. Kemudian yang kedua, ketika orang sudah melakukan sebuah perjalanan yang terhitung safar. Ya, kemudian dia sudah tiba di tempat yang dia tuju, sebuah kota misalnya. Kemudian dia menginap di sana sehari 2 hari, maka dia masih disebut sebagai musafir. Dia masih disebut sebagai musafir, maka dia masih boleh untuk mengambil keringanan safar. Di antaranya adalah mengqashar salat, ya, juga menjamak salat jika dibutuhkan. Bedanya adalah para ulama menjelaskan bahwasanya qashar itu sunnah, sedangkan jamak itu boleh. Ya. Artinya sunnah yang terbaik bagi musafir adalah mengqashar salatnya. Sedangkan jamak itu hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya boleh. Kalau kita butuh jamak, maka kita boleh untuk melakukannya. Ya, jadi ketika seorang musafir ya, dia sholat sendirian, maka yang terbaik baginya adalah mengerjakan sholat itu secara qashar. Ya, tapi kalau dia sholat bersama jamaah ya di suatu masjid di tempat yang dia tuju, maka dia sholat dengan sholatnya muqimin, yaitu dengan sholat lengkap tanpa diqashar. Ya. Tapi kalau dia sholat sendiri, yang terbaik baginya adalah sholat qashar. Atau kalau dia sholat bersama rombongan musafir dia, maka yang terbaik adalah dia qashar. Nah, ini adalah arti penjelasan para ulama bahwasanya qashar itu hukumnya sunnah. Ya. Sedangkan jamak hukumnya adalah wajib. Sedangkan jamak hukumnya adalah boleh. Ya. Nah, kalau dia butuh untuk menjamak sholat, ya, maka dia boleh untuk menjamaknya.
Tapi kalau dia tidak perlu jamak, maka cukup dia mengqashar saja tanpa dijamak, sehingga dia melakukan setiap sholat itu pada waktunya masing-masing. Nah ini adalah yang terbaik, yang lebih baik. Tapi ketika dia misalnya sedang jadus sair adalah misalnya sedang jalan, ya, sedang jalan. Dia kesulitan untuk mengerjakan sholatnya masing-masing pada waktunya. Maka yang terbaik baginya di situ adalah mengqashar dan menjamak sekaligus. Tapi kalau dia bisa qashar tanpa jamak, maka itu yang harus dia lakukan. Kalau misalnya dia tidak butuh jamak, dia bisa qashar saja dan dia tetap nyaman dengan qashar tanpa jamak ini, maka yang terbaik baginya adalah dia qashar saja tanpa jamak. Ya. Nah kembali ke pertanyaan ya, ketika dia menginap di suatu kota 1 malam atau 2 malam ya, maka dia masih boleh untuk mengqashar sholatnya. Ya, jadi kalau dia sholat sendiri sholatnya qashar. Tapi kalau dia ikut jamaah maka dia ikut sholatnya muqimin, yaitu dengan menyempurnakan sholat tanpa diqashar. Nah, menjamak atau tidak? Kalau dia butuh jamak silahkan dijamak. Tapi kalau dia tidak butuh dijamak, maka yang terbaik adalah mengerjakan sholat itu masing-masing pada waktunya. Ya. Jadi intinya adalah bahwasanya keringanan qashar atau jamak ini masih boleh dia ambil, masih boleh dia lakukan. Kenapa? Karena dia masih musafir. Dia belum kembali ke kota asalnya. Dia belum kembali kepada daerah atau desa asalnya. Maka dia masih boleh untuk melaksanakan qashar dan jamak atau mengambil keringanan ini karena dia masih disebut sebagai musafir. Meskipun hari itu dia tidak kemana-mana. Hari itu dia tinggal di kota itu. Dia menginap di hotel itu. Tapi dia masih musafir, maka dia boleh untuk mengambil keringanan-keringanan safar. Di antaranya adalah dengan mengqashar atau menjamak sholat. Alhamdulillah. Nah Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Afwan Ustaz, lalu berapa hari seseorang itu bermukim kemudian sudah tidak bisa mengqashar dan menjamak sholat lagi? Ya, sebagian ulama berpendapat batasnya adalah 4 hari ya. Tapi ini juga bukan sesuatu yang disepakati ya, dan saya pribadi lebih cenderung kepada perbedaan pendapat kepada pendapat yang mengatakan ini juga dikembalikan kepada urf ya, dikembalikan kepada kebiasaan yang berkembang di suatu masyarakat ya. Maka kalau dia di situ ya dalam keadaan belum punya kartu izin tinggal di tempat yang baru, dia masih safar, dia tidak ada niat untuk tinggal di situ, dia hanya beberapa hari saja, maka meskipun sampai 2 pekan sekalipun dia masih termasuk memiliki hukum safar. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Ya. Nah, syukur Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Baik, insyaallah satu pertanyaan lagi Ustaz. Ada yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini dari saudari Ayu di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum, semoga Allah menjaga Ustaz dan tim. Amin. Saya ingin bertanya, bagaimana jika di tempat saya kerja ada anjing tetangga yang terkadang main ke tempat kerja saya. Dan jika saya ingin sholat, sebaiknya bagaimana? Karena anjing berkeliaran di dalam rumah. Begitu Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, baik. Pertama kali saya ingin ingatkan saudara-saudari sesama muslim bahwasanya memelihara anjing tanpa kebutuhan untuk berburu atau menjaga kebun atau menjaga binatang ternak adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita ya. Dan itu mengurangi pahala yang sudah kita kumpulkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man iqtana kalban ghaira kalbi soydin wa masyiatin naqasa min ajrihi kulla yawmin qiratan." Ya, barang siapa yang memelihara atau memiliki seekor anjing selain anjing buru atau anjing binatang ternak, anjing penjaga binatang ternak, maka berkurang darinya pahalanya setiap hari 2 qirat. 2 qirat itu ditafsirkan sebagai 2 gunung yang besar. Nah, ini pahala kita setiap hari berapa? Apakah kita bisa mengumpulkan pahala 2 qirat itu? Nah, dengan memelihara anjing ya, tanpa kebutuhan,
Maka kalau hanya sekedar untuk hiburan, hanya sekedar untuk refreshing atau yang semacamnya, ini membuat pahala kita berkurang, maka jangan dilakukan. Ya. Kemudian sehubungan dengan najis, maka yang najis adalah tempat atau wadah atau bejana yang terkena air liur anjing. Ya maka kalau itu tidak terjadi, ya maka kita bisa tetap sholat. Ya, kalau kita misalnya sholatnya ada tempat tertentu, ya, yang tidak pernah dilewati oleh anjing yang sering mampir itu, maka kita tidak masalah tetap sholat di tempat itu. Nah, jadi kita masih boleh sholat dimanapun, kecuali kalau kita yakin bahwasanya tempat yang akan kita pakai sholat itu atau sajadah yang akan kita pakai untuk sholat itu kita masih bisa pakai sholat, ya, selagi kita tidak yakin bahwasanya itu terkena jilatan anjing. Ya kalau kita yakin bahwasanya tempat itu terkena jilatan anjing, maka itulah yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya seperti itu. Adapun kalau kita tidak mengetahui ada satu tempat yang diyakini pernah dijilat oleh anjing, maka kita maksud saya kalau kita yakin bahwasanya kalau kita yakin bahwasanya tempat itu tidak pernah dijilat oleh anjing, maka kita boleh untuk pakai sholat. Kapan tidak boleh dipakai? Kalau ada keyakinan bahwasanya tempat itu pernah dijilat oleh anjing sampai dibersihkan, ya, dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, maka setelah itu tempat itu menjadi suci lagi dan boleh dipakai lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, ya, artinya tidak perlu merasa susah untuk sholat karena kita bisa sholat di mana saja, ya. Kecuali kalau tempat itu kita yakini sebagai tempat yang terkena najis, baru kita tidak boleh mengerjakan sholat di situ. Jadi harus benar-benar yakin, Ustadz, ya. Kalau hanya ragu dan kalau yakin khawatir, baru nggak boleh. Kalau baru sebatas ragu-ragu saja, maka kita tetap boleh untuk sholat di situ. Baik, Ustadz, syukran wa jazakumullah khairan. Dan alhamdulillah, Ustadz, pertanyaan terakhir bagi kita semua di sore hari ini, Ustadz. Dan insya Allah kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, Ustadz, wa barakallahu fikum atas kesediaan antum. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk antum. Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengajak para pemirsa semuanya guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam ini di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Jazakumullah khairan atas partisipasinya, wa barakallahu fikum. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan selalu live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan bagi para pemirsa yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa, bisa Anda akses di website kami www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada antum semuanya. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.